Shalom saudara yang terkasih. Kali ini saya menyapa Anda di dalam renungan kita yang saya kutip dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, ini adalah kalimat yang diucapkan oleh seorang rasul yang bernama Paulus, di mana dia mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Satu hal yang perlu Anda ketahui saudara, bahwa kalimat ini Paulus ucapkan di dalam kondisi ia yang sangat berat. Kenapa? Karena pada waktu itu saudara, Paulus berada di penjara di Roma. Sedang ia mengirimkan surat kepada jemaat di Filipi, darahnya, nyawanya sudah mulai tercurah dan nyawanya pun sudah mulai di ujung tanduk. Artinya, di dalam beban yang begitu berat, di dalam penderitaan yang sangat berat, Paulus mengucapkan kalimat ini untuk meneguhkan iman jemaat yang ada di Filipi. Seringkali di dalam kehidupan ini, saudara, kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa bahwa kita tidak kuat. Dan itu disebabkan oleh karena kita melihat masalah yang ada di depan kita. Kita terlalu fokus kepada masalah, sementara kita lupa bahwa sesungguhnya ada kekuatan yang melampaui segalanya yang sanggup untuk menguatkan kita. Nah, di sini Paulus berkata segala perkara. Kata segala perkara ini saudara, artinya tanpa terkecuali. Dan itu secara spesifik dia ucapkan di ayat yang ke-11 dan 12. Yakni dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Berarti di dalam kekurangan dan dalam kelimpahan, inilah yang disebut dengan segala perkara itu. Secara spesifik berdasarkan teks ini. Tetapi secara umum, general dalam kehidupan kita, segala perkara itu berarti saudara, mau senang, mau susah, mau cukup, mau kurang, mau berkelimpahan, mau berkekurangan, mau sehat, mau sakit, mau hari ini Anda terima berkat yang berlimpah, atau mungkin hari ini Anda merasa sangat dirugikan. Segala perkara dapat Anda tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada Anda. Yang harus kita garis bawahi di dalam teks ini adalah ketika dikatakan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita dapat kuat, kita bisa kuat, kita memiliki power untuk menjalani hidup ini bukan karena kekuatan kita. Dan kita bukan karena sok-sokan begitu ya. Dan Paulus di sini bukan berarti sok jago gitu. Ketika dia berkata segala perkara, wow, apakah dia adalah seorang Superman? Apakah Paulus adalah manusia yang tidak punya kelemahan? Punya. Ya, dia sama dengan Anda, dia sama dengan kita. Manusia yang lemah, insan yang terbatas, ciptaan dari Tuhan. Dia pun seorang rasul yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi di sini saudara, Paulus tahu ada power of God, ada kekuatan dari Tuhan yang melampaui segala-galanya. Dan kekuatan itulah yang akan membuat dia sanggup untuk menanggung segala perkara itu. Jadi kalau hari ini banyak orang Kristen akhirnya dibuat galau oleh karena krisis ekonomi, krisis moneter begitu ya. Isu 2023 akan terjadi krisis yang sangat besar dalam ekonomi. Banyak orang Kristen dibuat galau oleh karena kekurangan gaji yang dia terima. Banyak orang Kristen akan dibuat galau oleh karena masalah di dalam keluarga. Jangan menyerah saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita sanggup untuk menjalaninya. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan itu akan menyanggupkan kita untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan. Inilah yang menjadi ciri khas daripada orang Kristen. Dan saya percaya bahwa tidak semua orang memiliki kekuatan yang seperti ini. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup di dalam Tuhan Yesus yang akan mendapatkan kekuatan seperti yang Rasul Paulus katakan ini. Nah, oleh karena itu saudara, jangan mudah menyerah, berharaplah kepada Tuhan senantiasa di dalam hidup. Selamat menjalani hidup di dalam kekuatan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.